Om Swastiastu. Gita Mahatmya, Keagungan Kitab Suci Weda Bhagavad Gita, Bab 11. Dewa Siwa berkata, "Wahai istriku Parwati, sekarang aku akan menceritakan kepadamu keagungan bab 11 Bhagavad Gita. Tidaklah mungkin untuk bisa menguraikan keagungannya secara lengkap, sebab ada ribuan kisah, sehingga aku hanya akan menceritakan salah satunya saja. Pada Manwantara sebelumnya, di tepian sungai Pranita, terdapat sebuah kota luas bernama Megankara. Di sana berdiri sebuah kuil termasyur, Sri Jagadishwara, arca Tuhan Sri Krishna yang memegang busur di tangannya. Di kota Megankara itu, hidup seorang Brahmana suci bernama Sunanda yang tetap sebagai brahmacari seumur hidupnya. Sunanda biasa duduk di hadapan Jagadishwara, lalu mengucapkan bab 11 Bhagavad Gita dan mengingat wujud semesta Tuhan. Dengan mengucapkan bab 11 Bhagavad Gita, ia dapat mengekang indria-indria sepenuhnya dan mampu mengingat Sri Jagadishwara yang adalah bentuk lain dari Tuhan Sri Krishna senantiasa. Suatu ketika Brahmana suci Sunanda itu mengadakan perjalanan mengunjungi tempat-tempat suci di tepian sungai Godawari. Dia mengunjungi semua tempat suci, bermula dari Wiraja Tirta. Di semua tempat suci yang dikunjunginya itu, ia mandi dan bersujud kepada arca yang dipuja di sana. Suatu hari dia tiba di kota Wiwaha Mandapa. Bersama rekan-rekannya, ia berusaha mencari tempat menginap dan akhirnya di tengah kota itu, ia menemukan sebuah dharmasala atau tempat menginap bagi para Brahmana. Di sanalah mereka beristirahat pada malam itu. Tatkala Sunanda terbangun keesokan harinya, dia menemukan bahwa semua rekannya telah hilang. Ketika sedang mencari-cari mereka, dia bertemu dengan pemimpin kota itu yang segera bersujud di kakinya lalu berkata, "Wahai Brahmana Agung, saya tidak tahu kemana rekan-rekanmu pergi, tapi saya bisa katakan bahwa tidak ada penyembah Tuhan yang setara denganmu. Saya belum pernah melihat ada orang sesuci diri Anda. Wahai Brahmana terhormat, saya mohon sudilah Anda tinggal di kota ini." Ketika Sunanda mendengar permohonan tulus pemimpin kota itu, ia memutuskan untuk tinggal di kota tersebut selama beberapa hari. Pemimpin kota itu menyiapkan segala yang diperlukan demi kenyamanan Sunanda dan sibuk melayaninya siang dan malam. Setelah 8 hari berlalu, seorang penduduk desa datang menemui Sunanda seraya menangis terisak-isak dan berkata, "Wahai Brahmana suci, kemarin malam seorang raksasa memangsa putraku." Sunanda kemudian bertanya, "Di manakah raksasa itu tinggal? Dan bagaimana ia memakan putramu?" Penduduk desa itu menjawab, "Di kota ini tinggal seorang raksasa yang sangat menakutkan. Dan setiap hari mereka makan penduduk desa atau saat kapanpun ia ingin makan. Suatu hari kami semua menemui raksasa itu dan memintanya agar melindungi kami. Sebagai balasannya, kami akan menyediakan santapan sehari-hari baginya. Sebuah dharmasala dibangun dan setiap pengunjung yang datang ke kota ini dikirim untuk tinggal di sana, dan saat mereka tertidur pulas, raksasa itu akan memakan mereka. Dengan cara demikian kami dapat melindungi diri kami dari raksasa ini. Anda bersama rekan-rekan Anda tinggal di dharmasala itu, tetapi raksasa itu tidak memangsa Anda sebagaimana yang lainnya. Saya akan menceritakan alasannya mengapa. Kemarin malam seorang teman anak saya datang, tetapi saya tidak menyadari bahwa ia merupakan sahabat dekat dan teman kesayangan anak saya, sehingga saya mengirim dia untuk tinggal di dharmasala. Kemudian tatkala anak saya mengetahui hal itu, ia pergi mencari temannya dan berusaha membawanya kembali dari dharmasala itu. Namun tatkala ia pergi ke dharmasala, dia juga dimangsa oleh raksasa itu. Tadi pagi aku menemui raksasa itu dan bertanya kepadanya, mengapa dia memakan anak saya beserta tamu-tamu lainnya. Saya juga menanyakan, seandainya ada cara agar anak saya bisa kembali. Raksasa itu kemudian memberitahu saya,
Aku tidak tahu kalau putramu juga masuk ke Dharmasala itu, sehingga dia aku makan bersama yang lainnya bulat-bulat. Soal mengembalikan putramu, itu bisa saja terjadi jika aku terbebas dari badan raksasa ini yang hanya bisa terjadi atas karunia seseorang yang mengucapkan bab 11 Bhagavad Gita setiap hari. Saat ini ada seorang Brahmana tinggal di kota ini. Ia pernah tinggal di Dharmasala ini, tetapi aku tidak memakannya. Sebab setiap hari ia mengucapkan bab 11 Bhagavad Gita. Apabila Brahmana itu setiap hari mengucapkan bab 11 Bhagavad Gita selama 7 hari berturut-turut, kemudian memercikan air suci kepadaku, maka aku bisa terbebas dari kutukan badan raksasa ini. Sunanda bertanya kepada penduduk desa itu, dosa macam apa yang dilakukan orang ini hingga mendapat badan raksasa? Penduduk desa itu menjawab, dahulu kala ada seorang petani yang tinggal di kota ini. Suatu hari saat ia sedang menjaga lahan pertaniannya, tak jauh darinya ada seekor burung bangka yang cukup besar menyerang seseorang yang sedang berjalan di jalanan. Pada saat itu seorang yogi kebetulan lewat dan ketika ia melihat orang tersebut diserang oleh burung bangka itu, ia bergegas mendekat untuk memberi pertolongan. Namun tatkala tiba di tempat kejadian, semua sudah terlambat. Kemudian yogi itu menjadi sangat marah terhadap petani itu, lalu berkata kepadanya sebagai berikut. Orang yang melihat orang lain terancam bahaya dari serangan pencuri, ular, api, diserang oleh senjata tajam dan sebagainya, dan kendati pun ia mampu menolong namun tidak berbuat apa-apa, pasti dihukum di neraka. Setelah menjalani penderitaan di neraka dalam kurun waktu yang sangat panjang, dia akan lahir sebagai seekor serigala. Orang yang membantu seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan pasti memuaskan Tuhan Sri Wisnu. Orang yang berusaha menyelamatkan seekor sapi dari serangan binatang buas, dari tangan manusia yang bermartabat rendah, atau dari seorang raja yang kejam, akan mencapai Tuhan. Petani jahat, engkau melihat burung bangka itu menyerang orang tersebut, namun engkau tidak berbuat apa-apa untuk menyelamatkan orang itu. Sekarang aku mengutukmu supaya lahir sebagai seorang raksasa. Petani itu berdalih, saya menjaga sawah sepanjang malam dan saya sangat letih. Jadi mohon berbaik hatilah kepada saya, wahai resi yang budiman. Yogi itu menjawab, kelak apabila ada orang yang setiap hari mengucapkan bab 11 Bhagavad Gita, lalu memercikan air suci di atas kepalamu, maka engkau akan terbebas dari kutukan ini. Penduduk desa itu berkata, wahai Brahmana Sunanda yang terhormat, dengan tanganmu sendiri, mohon percikanlah air di atas kepala raksasa itu. Setelah mendengar kisah tersebut dari penduduk desa, Sunanda pergi bersamanya ke tempat tinggal raksasa itu. Sambil mengucapkan bab 11 Bhagavad Gita, dia memercikan air di atas kepala raksasa itu. Raksasa itu langsung mendapatkan wujud berlengan 4 seperti Sri Wisnu sendiri. Bukan hanya dia, namun ribuan orang yang telah ia makan juga mendapatkan wujud berlengan 4 seperti Sri Wisnu. Kemudian mereka semua duduk di atas pesawat udara yang terbuat dari bunga, dan dikirim untuk membawa mereka semua ke dunia rohani. Melihat kejadian luar biasa itu, penduduk desa bertanya kepada raksasa itu, yang mana anak desa yang telah dimangsanya? Raksasa itu pun tertawa, lalu menunjuk salah seorang dari ribuan orang tampan yang sedang duduk di atas pesawat rohani itu. Itulah putramu, katanya. Penduduk desa itu meminta agar anaknya kembali ke rumah bersamanya. Mendengar permintaan ayahnya, si anak menjawab sambil tersenyum, wahai Tuan yang baik hati, berkali-kali engkau telah menjadi anakku dan aku menjadi putramu. Namun sekarang atas karunia Brahmana Sunanda, penyembah murni yang mulia ini, saya telah bebas dari lingkaran kelahiran dan kematian berulang-ulang, dan sekarang saya akan pergi ke rumah saya yang asli, yakni di dunia rohani. Wahai Tuan, mohon berserah dirilah di kaki Padma Sunanda dan dengarlah darinya bab 11 Bhagavad Gita. Maka engkau pun akan bisa mencapai kediaman Sri Wisnu di dunia rohani. Tiada keraguan akan hal ini. Ajaran manis ini telah muncul di medan perang Kuruksetra dari bibir Tuhan Sri Krishna sebagai jawaban atas pertanyaan kawannya Arjuna. Hanya dengan mendengarkan atau mengucapkan percakapan ini, orang dapat menghancurkan simpul erat yang telah mengikat kita pada lingkaran kelahiran dan kematian ini. Dewa Siwa berkata, seusai menyampaikan kata-kata bijak itu kepada ayahnya, dia pergi menuju Waikunta bersama semua roh beruntung tersebut.
Ayahnya kemudian mempelajari bab 11 Bhagavad Gita dari Brahmana Sunanda. Dalam waktu singkat, mereka juga pergi menuju dunia rohani. Wahai Parwati, engkau telah mendengar keagungan bab 11 Srimad Bhagavad Gita yang mampu menghancurkan segala jenis dosa. Demikian kisah keagungan bab 11 Bhagavad Gita dari Gita Mahatmya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Om Santi 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 Om. Hare Krishna